warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi kita pada pembelajaran tematik. Tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian hewan. Tentu saja dengan Ustazah Kiki. Selamat belajar. Jangan lupa menyiapkan buku tematik tema 3-nya ya. Dan let's go. Kita mulai belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi kita kemudahan dalam melakukan kegiatan pada hari ini, dan senantiasa apa yang kita kerjakan bernilai berkah dan pahala. Soleh-solehah, marilah kita sejenak mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Surah Yasin ayat 36. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dari Al-Quran. Kemudian kepada Tuhan Allah mereka dikumpulkan. Surah Al-An'am ayat 38. Nah, soleh-solehah, jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi, semua ciptaan Allah itu bermanfaat dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, dan kita harus banyak-banyak mengucap syukur kepadanya. Kita mulai pembelajarannya, yaitu mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ya, tomat. Benar. Kita mulai dari yang dasar. Ada yang namanya akar. Kemudian ada yang tahu ini apa? Ya, benar. Itu adalah batang. Selanjutnya apa? Ya, daun. Ini apa? Benar, ini bunga. Dan yang terakhir ada buah. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan, akar terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi menyerap air dan menyerap bahan makanan dari tanah. Beberapa tumbuhan, akar berfungsi menyimpan makanan cadangan yang disebut umbi akar. Contohnya, singkong dan wortel. Akar membuat tumbuhan berdiri kuat. Jika tidak memiliki akar, tumbuhan mudah tercabut, roboh tertiup angin, atau hanyut terbawa air. Soleh-soleha, akar banyak macam-macamnya. Di antaranya, yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama yang besar masuk ke dalam tanah dan memiliki akar bercabang-cabang dan memanjang. Pada umumnya, tumbuhan berkeping dua atau biasa disebut dikotil mempunyai akar tunggang. Contohnya pohon apel, jeruk, mangga, rambutan, sawo, belimbing, dan lain-lain. Selanjutnya ada akar serabut. Akar serabut ini berbentuk kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ukuran dari pangkal hingga ujung itu sama. Tumbuhan
biji berkeping satu atau biasa disebut monokotil memiliki akar serabut. Contohnya kelapa, jagung, bawang, padi, dan rumput. Nah, seperti pada contoh, bisa kan dibedakan? Coba lihat, akar tunggang dan akar serabutnya berbeda kan? Selanjutnya ada yang namanya akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Nah, tentunya kalian sudah pada tahu kan pohon beringin seperti apa? Yuk kita lanjut. Ada akar napas atau yang biasa disebut pneumatorop. Pneumatorop adalah akar khusus yang tumbuh sebagai pembantu proses pernapasan tumbuh-tumbuhan yang hidup di air atau di rawa. Contohnya, tumbuhan yang ada di hutan mangrove. Nah, jika kalian jalan-jalan ke hutan mangrove, tentunya melihat akar-akar yang muncul tajam-tajam seperti itu dari dalam tanah. Itu yang disebut akar napas. Selanjutnya ada akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat, misalnya sirih. Ya, seperti contoh pada gambar ya. Next, kita ke batang. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap akar, menyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya stek batang. Ada jenis-jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu bentuknya silinder, memanjang, dan keras, serta dapat bertambah besar seiring bertambahnya jumlah kambium pada batang. Contohnya pohon jati, mahoni, akasia, dan lain-lain. Selanjutnya ada batang rumput. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas dan berongga, umumnya pendek. Contohnya rumput teki, tebu, padi, jagung, dan pandan. Kemudian ada batang basah. Batang basah memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya yang lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contohnya daun bawang, kangkung, genjer, bayam, dan masih banyak lagi yang berbatang basah. Selanjutnya kita beralih pada daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau yang dinamakan klorofil. Bentuk-bentuk daun. Sudah ada yang tahu? Yang pertama, menjari. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Daun dengan tulang berbentuk jari, contohnya daun singkong, daun pepaya, daun kapas, dan daun jarak. Nah, seperti jari-jari bukan? Kemudian yang kedua, menyirip. Daun menyirip memiliki tulang daun yang menyirip menyerupai sirip ikan. Contoh tumbuhan dengan jenis daun menyirip adalah daun mangga, daun rambutan, daun jambu, dan daun beringin. Seperti pada contoh ya teman-teman. Kemudian sejajar. Daun sejajar adalah daun dengan tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Pada tiap-tiap ujung tulang pada daun sejajar akan menyatu. Contohnya daun jagung, rumput, daun tebu, padi, dan daun kelapa. Serta yang terakhir, melengkung. Daun melengkung memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Contohnya, daun waru, daun gadung, daun genjer, dan daun sirih. Mudah bukan teman-teman?
Nah, kita yang tunggu-tunggu, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga disebut bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik dalam satu organ. Nah, bunga sempurna memiliki putik, benang sari, ada mahkota bunga yang umumnya berwarna, kemudian ada yang namanya bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Cantik bukan teman-teman struktur bagian-bagian pada bunga? Nah, tentunya kalian tidak asing bukan? Ada mawar, melati, kamboja, dan juga bakung. Cantik bukan? Di rumah kalian tentunya banyak bunga kan? Selanjutnya ada yang manis-manis, yaitu buah. Kalian sudah pernah makan buah yang ada di gambar? Pepaya, mangga, pisang, jambu, semangka, anggur, apel. Enak. Ya, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan untuk biji ketika berkecambah. Buah terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tangkai buah, kulit, daging buah, dan biji. Adapun fungsi-fungsi buah, yang pertama, melindungi biji, menyimpan cadangan makanan, dan membantu penyebaran tumbuhan. Jadi, ada juga yang ditanam melalui buah sehingga jumlah tumbuhan itu bertambah. Setelah buah, kita beralih pada biji. Ya, biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji memiliki keping. Ada yang berkeping 1 disebut monokotil dan berkeping 2 disebut dikotil. Biji juga dapat kita makan loh teman-teman. Materi selanjutnya yaitu mengenal bagian hewan. Pada umumnya di buku paket tertera yaitu burung merpati. Burung merpati mempunyai mata untuk melihat, paruh untuk makan, sayap untuk terbang, ekor menjaga keseimbangan, dan kaki sebagai pijakan ketika berada di ranting-ranting pohon, di tanah, ya. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian hewan elang. Yang pertama ada mata, berguna untuk melihat. Kemudian hidung berguna untuk menyium bau. Ada paruh berguna untuk makan dan mengoyak makanan. Ada perut berguna untuk mencerna dan mengolah makanan. Kemudian ada sayap berguna untuk terbang. Ekor berguna untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Kemudian badannya ditutupi oleh bulu berguna untuk menutupi tubuh. Kemudian yang terakhir ada kaki, berguna untuk berjalan bertengger di pepohonan dan mencengkram massa. Selanjutnya ada mengenal bagian-bagian hewan kucing. Siapa yang tidak kenal hewan yang lucu satu ini? Ada yang punya kucing di rumahnya? Ya, mari kita mencoba mengenal bagian-bagian hewan kucing. Ada mata tentunya untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut dan gigi untuk makanan, dan perut berguna untuk mengolah makanan. Telinga berfungsi untuk mendengar, rambut berguna untuk menutupi tubuhnya, ekor berguna untuk menjaga keseimbangan, serta kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsanya. Lucu ya si kucing teman-teman.
Nah, setelah mengenal bagian kucing, kita beralih ke makanan kucing, yaitu ikan. Nah, ikan berbeda dengan kucing dan burung. Ikan hidupnya di air ya teman-teman. Nah, ikan memiliki mata, tentunya sama, berfungsi untuk melihat. Ada lubang hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak di dalam air, ada perut untuk mengolah makanan, dan ikan memiliki ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak di dalam air. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah Kiki sampaikan dapat membantu soleh-soleha dalam mengenali bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian pada hewan. Jangan lupa selalu diulang-ulang ya materinya untuk persiapan ulangan harian pada minggu depan. Sebelum Ustazah akhiri, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.